03, masukin, bos. Di ruangan Kelvin ia sangat kesal sebab Rina sangat lambat membawakannya kopi yang sedari tadi ia minta. Tak lama Rina muncul dari balik pintu dengan membawa nampan dan kopi di atasnya pesanan Kelvin. Kelvin menatap Rina dengan datar. Rina yang gugup hanya berjalan menunduk mendekati meja Kelvin. Duh, pasti ngamuk lagi nih orang, batin Rina. Kenapa kamu lama sekali? Tanya Kelvin. Maaf pak saya. Kelvin menatapnya lekat, membuat Rina tambah kalang kabut. Saya tadi ke toilet dulu. Iya, ke toilet. Ucap Rina gugup. Toilet? Ucap Kelvin. Iya, saya tadi kebelet pak. Jadi ke toilet dulu. Ucap Rina mencari-cari alasan. Oke, kali ini kamu saya maafkan. Rina menghela nafas lega. Tapi tidak kalau kamu ulangi lagi untuk lain waktu. Ucap Kelvin. Baik pak. Kembalilah, tugas kamu hari ini selesai. Ujar Kelvin. Rina mengangguk lalu berbalik badan untuk keluar dari kandang makan itu. Ia merukuti Kelvin yang sangat menyebalkan, untung saja ia masih bisa bersabar. Nyebelin banget sih. Pengen gue cakar mukanya. Rina terus saja mendumel saat berjalan, hingga tak sadar menabrak Lisa yang dari arah lain. Aduh, Rin, lo kalau jalan yang bener dong. Ucap Lisa. Maaf Lis. Aku nggak lihat kamu tadi. Ucap Rina. Lain kali hati-hati. Untung gue nggak kejengkang ke belakang tadi. Ujar Lisa. Hehe. BTW dari mana? Kan ruangan lo sebelah sana. Ucap Rina menunjuk ke arah ruangan yang berada di samping ruangan Kelvin di belakangnya. Gue abis ke toilet tadi. Toilet bukan di sana Lisa. Itu kan ruangannya Pak Kendra. Numpang toiletnya lo. Udah deh bodo amat. Gue buru-buru. Cela Lisa langsung berjalan tanpa memperdulikan Rina yang kebingungan. Aneh, apa abis ketabrak gue dia jadi pikun ya? Gumam Rina. Ah, tahu deh. Semua orang kok pada aneh nih hari. Rina pun berjalan kembali untuk bekerja. Di kampus, Iqbal dan Alexa sedang makan bersama di kantin. Dikarenakan dosen mereka belum datang dan tidak ada tugas, jadi mereka pergi makan saja di kantin. Beb, Nata mana? Tanya Alexa menyuap es krimnya masuk ke dalam mulutnya. Iqbal mengangkat kedua bahunya. Gak tahu, palingan belum dateng. Jawab Iqbal. Itu Nata. Beb. Ucap Alexa menunjuk ke arah Nata yang sedang berbicara dengan seorang gadis. Siapa tuh? Ngapain tuh anak sama tuh cewek? Ucap Iqbal. Samperin yuk. Alexa dan Iqbal pun menghampiri Nata yang sedang berbicara dengan gadis itu. Namun saat mereka mendekat, gadis itu pergi dari sana. Nata, ngapain lo di sini? Tanya Iqbal. Kalian? Nata menatap mereka bergantian. Gue baru aja mau nyamperin kalian ke kantin. Ucap Nata. Tuh cewek tadi siapa? Tanya Alexa. Oh, cewek tadi. Gak tahu gue, dia ngasih gue ini tadi. Ucap Nata mengangkat sebuah paper bag berisi coklat dan cemilan. Wah, ngapain dia kasih lo itu? Tanya Iqbal. Pengagum rahasia lo kali, nak. Ucap Alexa. Gak tahu sih, coklatnya gue mau kasih ke Hetia aja nanti. Ucap Nata. Iya tapi lo jangan bilang kalau itu dari cewek lain. Ucap Alexa. Iyalah, Nisa ngambek 7 hari 7 malam dia. Canda apa? Alexa tertawa lama juga Hetia kalau ngambeknya. Mereka pun memutuskan untuk masuk kelas saja. Jangan sampai dosennya sudah ada dan mereka bisa kena hukum. Sore harinya, Lisa telah selesai bekerja. Ia tersenyum puas melihat semua pekerjaan telah beres dan ia sudah bisa pulang untuk beristirahat. Lisa melangkahkan kakinya keluar dari ruangannya. Karena motornya masih di bengkel, jadi ia terpaksa memesan taksi online. Sebenarnya ingin pulang bersama dengan Rina, namun gadis itu sudah keburu diajak oleh Kelvin. Lisa terkejut saat Ken sudah ada di depannya. Astagfirullah. Ih. Lisa memukul keras lengan Ken karena kesal. Aduh. Lo kenapa sih? Main mukul aja. Gak inget gue siapa di sini. Ucap Ken sombong. Makanya jangan ngagetin. Gue juga gak bakal mukul lo, kalau lo gak tiba-tiba di situ. Ucap Lisa. Iya deh, sorry. Mau pulang bareng gak? Ajak Ken. Enggak.
Gue udah pesan taksi. Ucap Lisa. Ceti, Bapak Kendra Wilkinson yang terhormat gak usah repot-repot. Ucap Lisa dengan senyum terpaksa. Batalin aja. Gue anterin lo pulang. Ujar Ken. Gak bisalah. Enak aja lo ngomong. Lisa berjalan terus keluar kantor menunggu taksi pesanannya. Gue anterin pokoknya. Enggak. Kenapa sih nyebelin banget? Bodoh amat. Kalau lo gak mau ikut gue yang ikut lo naik taksi. Ucap Ken dengan entengnya. Dasar cowok aneh. Gue gampar lo ngikutin gue. Tak lama taksi milik Lisa pun datang dan berhenti di depannya. Ken dengan cepat mencela Lisa, ia langsung berdiri di samping sang sopir. Pak, taksinya gak Jeti. Saya bakal anterin dia. Jeti, Bapak gak usah repot-repot. Ucap Ken memberikan uang dengan jumlah banyak pada sopir taksi itu. Oh, baik kalau begitu. Sopir taksi itu pun menjalankan mobilnya menjauh dari Lisa. Pak. Saya belum naik. Teriak Lisa. Lo apain tuh sopir? Hah? Tanya Lisa dengan tatapan sinis. Gue gak apa-apain. Mungkin tuh orang ada urusan, Jeti gak bisa anterin lo. Mending gue anterin lo pulang yuk. Ucap Ken. Lisa sangat geram dengan tingkah bosnya itu. Jika saja saat ini masih zaman SMA mungkin Ken akan habis olehnya. Akhirnya Lisa tak ada pilihan lain selain mengikuti perintah bos menyebalkannya itu. Ken pun merasa menang telah mengusili Lisa hari ini. Ia menjalankan mobilnya dari kantor menuju rumah Lisa. Lisa hanya terdiam. Ia masih kesal dan enggan untuk berbicara sampai Ken yang memulai pembicaraan. Makasih buat bekalnya. Nasi gorengnya enak banget. Ucap Ken menoleh sekejap pada Lisa. Lisa hanya berdehem. Besok buatin lagi ya. Ngelunjak lo. Masih untung gue ada inisiatif buat ngasih lo tuh bekal gue. Ceplos Lisa. Hah? Bekal lo? Lisa menutup mulutnya, ia keceplosan mengatakan itu. Enggak. Kalau bekal lo, kenapa kasih ke gue? Lo tadi makan apa? Tanya Ken perhatian. Harusnya ia bertanya dulu kalau itu memang bekal untuknya. Udah gak usah dipikirin. Anggap aja kota impas. Gue banyak nyusahin lo. Ucap Lisa. Gue gak ngerasa disusahkan kok. Ucap Ken tersenyum. Jika tidak sedang jahil, Ken terlihat begitu tampan dan perhatian. Tapi Lisa heran kenapa Ken selalu saja mengganggunya. Makasih. Besok gue bisa pulang sendiri. Ucap Lisa saat mobil Ken sudah berada di depan rumahnya. Sama-sama. Oh iya, ntar malam motor lo bakal dianterin kok. Gue udah suruh orang buat bawain. Ucap Ken. Oke. Udah pulang sono. Musir lo. Bercanda. Kekeh Lisa. Udah sana balik. Antara digondol wewe gombel lo. Ganteng gini emang incaran banyak orang sih. Ucap Ken. Narsis banget lo Ken Arok. Kekeh Lisa. Ken pun ikut tertawa dan kemudian pamit pulang. Lisa pun masuk ke dalam rumahnya setelah mobil Ken pergi. Di kediaman Wilkinson, Anita sedang duduk di sofa kaki menyilang dan kedua tangannya di depan dempatnya. Ia sedang menunggu anak semata wayangnya itu pulang. Ia tak habis pikir kenapa Ken malah mengusir Nikki dari kantor. Ya, Nikki betul-betul mengadu pada Anita karena sikap Ken padanya tadi pagi. Tak lama pun sampai di rumah. Ia masuk dengan raut wajah lelah. Tak biasa ia mengerjakan pekerjaan sebanyak itu. Ia butuh istirahat sekarang. Assalamualaikum, Mah. Ucap Ken dan langsung naik ke atas tangga tanpa menunggu balasan dari sang mama. Ken, sini kamu. Mama mau ngomong. Ucap Anita tegas. Ken berhenti dan menoleh pada Anita. Bentar aja ya, Mah. Ken capek banget. Mau istirahat dulu. Ucap Ken lalu melanjutkan langkahnya kembali. Kenapa kamu usir Nikki tadi? Ucap Anita membuat langkah Ken terhenti. Dia ngadu ke Mama. Tanya Ken. Iya. Dia bilang kamu usir dia. Dan mau membatalkan perjodohan ini. Kan Ken sudah bilang kalau Ken memang tidak menginginkan perjodohan itu, Mah. Ucap Ken kesal. Anita selalu saja ingin ia mengikuti perintahnya. Dulu waktu kuliah ke luar negeri saja Anita yang mau dan Ken terpaksa mengikuti kemauannya. Tapi ini yang terbaik untuk kamu sayang. Ucap Anita mencoba membujuk Ken. Ken tetap gak setuju apapun alasannya. Karena Ken sudah mencintai wanita lain, Mah. Ucap Ken lalu berjalan terus ke kamarnya.
Anita melihat Ken yang sangat kesal karenanya. Ia tidak akan menyerah sampai Ken mau menerima perjodohan itu. Lisa saat ini sedang duduk sendirian di depan teras rumahnya dan tengah teleponan dengan Kayla. Kebetulan ibu muda itu sedang santai jadi ia bisa punya waktu untuk mengobrol dengan sahabatnya itu. Harus banyak stok kesabaran kalau punya atasan modelan Ken. Ucap Kayla dari seberang sana. Tapi gue bingung. Kenapa gue bisa satu kantor sama dia coba? Tanya Lisa heran. Mungkin Tuhan sudah merencanakan kalian bertemu lagi di sana. Ujar Kayla. Resa Loki. Kayla tergelak. Udah, yang penting dia akan tetap baik sama lo. Buktinya masih mau bantuin lo kayak kemarin. Ucap Kayla. Iya sih. Oh iya, Alfian mana? Lagi beli makanan. Gue lagi gak masak. Ucap Kayla. Enak ya lo, punya suami kayak Alfian. Udah ganteng, kaya, perhatian dan sayang sama lo dan si kembar. Sedangkan gue, ayah aja sampai pergi. Apa ada ya cowok yang tulus nantinya buat gue? Ucap Lisa. Ia selalu merasa dirinya tak seberuntung sahabatnya itu. Lo gak boleh berkecil hati, Lis. Semua orang pasti punya kebahagiaan masing-masing. Mungkin saat ini belum. Kan kita gak tahu kedepannya gimana. Ucap Kayla. Benar kata Kayla. Ia tak boleh putus asa. Tujuannya saat ini adalah mencari uang yang banyak agar bisa membahagiakan bunda dan adiknya. Makasih ya Ki, lo selalu mau dengerin cerita gue. Ucap Lisa terharu. Itulah gunanya sahabat. Selalu ada saat susah maupun senang. Gue doain lo selalu bahagia, Lis. Ujar Kayla. Thank you. Lirih Lisa. Ia senang masih punya sahabat yang peduli padanya dan orang-orang baik sentiasa mengelilinginya. Hanya saja masalah percintaannya yang selalu kandas. Namun cinta bisa datang kapan saja. Next. Yuk like dan komen kalian.